Selamat datang di podcast Alam Bersuara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Dengan saya Maya yang akan memandu podcast hari ini. Baik, tema hari ini adalah persetujuan lingkungan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau biasa kita sebut MBLB. Telah hadir hari ini narasumber kita Ibu Riko Yuliana SPMSI. Beliau adalah Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Aman Bu? Aman. Alhamdulillah. Baik Ibu, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 dan disusul dengan keluarnya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1617 Tahun 2022 juga di tahun yang sama mengenai kewenangan persetujuan lingkungan hidup kegiatan pertambangan yang tadi ya Bu ya, bukan mineral, bukan logam dan batuan, itu untuk seluruh usaha dan kegiatannya menjadi kewenangan gubernur. Mohon penjelasannya Bu dengan hal tersebut. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Mbak Maya. Seperti yang disampaikan di awal, dengan terbitnya Perpres 55 tahun 2022 tadi disusul dengan surat dari Kementerian LHK bahwa kegiatan MBLB tadi ya, MBLB mineral bukan logam dan batuan yang tadinya di tahun 2020 menjadi kewenangan kementerian, kewenangan pusat, kemudian diturunkan kewenangannya menjadi kewenangan provinsi sejak Perpres ini keluar, menjadi kewenangan gubernur. Nah, oleh gubernur untuk di Provinsi Bengkulu perpanjangan tangannya untuk perizinan ini adalah di Dinas PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Nah, kemudian apa gitu ya kaitannya ini? Apa kaitannya kita dengan DLHK ini dengan perizinan ini? Karena Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai urusan lingkungan hidup, untuk perizinannya salah satu urusannya persetujuan lingkungan namanya. Sejak keluar PP 22 tahun 2021, kita tugasnya dalam persetujuan lingkungan adalah mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu prekom sebelum terbitnya persetujuan yang dikeluarkan oleh PTSP. Jadi proses awalnya berada di DLHK khusus untuk persetujuan lingkungan. Kemudian untuk keluarnya persetujuan baru didelegasikan oleh PTSP. Tadi Ibu menjelaskan tentang keluarnya persetujuan lingkungan. Untuk syarat-syarat keluarnya persetujuan lingkungan hidup itu sendiri apa ya? Oke. Mungkin ini bisa untuk diinformasikan ke bagi yang akan mengurus izin, gitu ya. Syarat-syaratnya tentu kita sesuai dengan peraturan, gitu, sesuai dengan PP 22 tahun 2021 bahwa syarat-syarat dari persetujuan lingkungan yang dulunya itu adalah perizinan lingkungan, hanya berbeda kalimatnya saja persetujuan lingkungan, tetapi syarat-syaratnya pun juga bertambah gitu ya. Misalnya nih salah satunya harus sesuai dengan tata ruang, berarti akan ada surat keterangan kesesuaian tata ruang yang saat ini disingkat dengan KKPR. Itu pun juga dikeluarkan oleh PTSP kabupaten kota yang memiliki wilayah gitu ya, untuk lokasi jenis kegiatan sesuai dengan ini tadi MBLB. MBLB itu mineral bukan logam dan batuan yang kalau dulu biasanya dikenal galian C. Nah, kemudian salah satunya wajib keterangan tata ruang. Kemudian ada yang namanya lalin, kesesuaian dengan lalin sesuai dengan status jalan. Jadi misalnya kalau lalinnya jalan yang akan dilewati itu adalah jalan kabupaten, berarti keterangan lalinnya dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten. Itu menjadi syarat. Karena muara akhirnya ada di lingkungan hidup, jadi ini syarat-syaratnya berada di dinas-dinas teknis lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang berada di DLHK, itu ada PIPIP namanya, sesuai dengan PIPIP. Jadi bukan berarti di lokasi PIPIP ini adalah pemberhentian perizinan baru yang untuk menyatakan lokasi ini masuk kawasan atau tidak, kawasan hutan ya. Nah, itu berada di DLHK provinsi. Untuk bidang tugasnya ada di bidang 3 kalau kami menyebutkannya di sini.
Kemudian yang satunya lagi ada pertek. Pertek itu adalah persetujuan teknis. Itu syarat tadi 4 syarat. Salah satu yang terakhir adalah persetujuan teknis air limbah, emisi, dan ada namanya rincian teknis LB3. Yang dulu LB3 itu menjadi izin tersendiri, saat ini sudah lebur ke dalam satu dokumen. Jadi persetujuan lingkungan ini adalah persetujuan yang menjadi syarat izin berusaha. Nah, izin berusahanya tadi izin galian C. Nah, izin galian C terbit, syaratnya adalah persetujuan lingkungan. Kalau dulu satu-satu izin berusaha sudah keluar, baru urus persetujuan lingkungan. Kalau sekarang saat ini ada yang namanya SIPP namanya. Jadi ada izin berusaha yang sudah keluar duluan, khusus untuk bantuan dengan jenis tertentu, itu keluar dengan SIPP. Ya, mungkin sudah melebar ya Pak Mai. Tapi ini memang keterkaitan dan nanti DLHK yang akan melalui AMDALNet. Mereka memasukkan permohonan itu melalui AMDALNet. Saat ini kita sudah menggunakan AMDALNet sejak September 2023. Itu kita sudah launching sesuai dengan arahan Kementerian LHK, sehingga semua proses berada di dalam sistem. Jadi apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka pemohon itu tertolak secara sistem dan mereka wajib memenuhi. Jadi uji administrasi berada di dalam AMDAL. Itu memudahkan kami di sekretariat AMDAL untuk menyeleksi administrasi sebelum dilaksanakannya sidang pembahasan untuk keluarnya rekor. Gitu. Ya, terima kasih. Berarti memang sangat kompleks ya Bu, dalam artian untuk pengajuan syarat-syarat persetujuan lingkungan ini kita lintas sektor berarti Bu ya, ada pengurusan ke dinas perhubungan dan yang lain-lainnya. Untuk persetujuan lingkungan sendiri ini kan ada penyusunan dokumen lingkungan gitu ya Bu ya. Bisa dijelaskan sedikit Bu, itu dokumen lingkungan itu apa dan jenisnya apa aja Bu? Oke. Nah, sebelum keluarnya persetujuan lingkungan, jadi untuk MBLB ini wajib dokumen. Jadi perizinan itu ada yang wajib dokumen dan tidak wajib dokumen. Untuk jadi sesuai dengan PP 5 2021 untuk resiko kegiatan khusus MBLB mineral bukan logam dan batuan ini masuk kategori menengah tinggi. Nah, untuk menengah tinggi itu adalah wajib dokumen lingkungan karena tidak bisa intinya resikonya tinggi gitu ya, menengah dan tinggi. Dokumen itu sesuai dengan Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Jadi dokumen lingkungan itu ada 2, AMDAL dan UKLPL. Nah, kalau AMDAL untuk jenis kegiatan yang untuk MBLB itu di atas 200 hektar. Kemudian kalau UKLPL itu yang di bawah 200 hektar. Itu wajib UKLPL. Kemudian untuk rata-rata galian C yang sudah kita keluarkan rekomnya, ini adalah UKLPL karena luasannya masih di bawah 50 hektar rata-rata yang berada di Provinsi Bengkulu. Terkait dengan luasan Ya, kegiatan luasan itu sendiri ya Bu ya. Tapi apabila luasan itu walaupun masuk dalam UKLPL, akan tetapi lokasinya berada di kawasan hutan ataupun berbatasan langsung, tetap wajib AMDAL. Dan itu kita rujuk dari Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Jadi tidak berlaku untuk yang seperti kalau dulu disampaikan ada SPPL Bu, gitu kan? Ya. Kalau SPPL itu tidak berlaku untuk kategori MBLB ini karena MBLB masuk dalam kategori kegiatan beresiko menengah tinggi. Itu jadi ada AMDAL dan UKLPL. Jadi hanya tidak masuk ke SPPL lagi Bu. Tidak. Tadi saat menjelaskan mengenai persetujuan lingkungan, ada sekarang yang namanya sistem AMDALNet itu yang tadi sempat Ibu singgung ya Bu ya. AMDALNet itu sendiri apa Bu? Kemudian untuk para pelaku usaha ini untuk penggunaan AMDALNet itu bagaimana? Oke. Ya ini barang baru ya. Iya betul barang Ibu. baru. Tetapi memudahkan kita intinya dalam sistem informasi perizinan lingkungan gitu ya. AMDALNet sebenarnya ini dari Kementerian LHK dan diterapkan untuk seluruh, apalagi saat ini sudah terintegrasi dengan OSS. Nah, pelaku usaha ini memasukkan permohonannya ke OSS. OSS itu dengan akun mereka sendiri itu
itu PTSP, apa namanya, domainnya ada di PTSP, tetapi si OSS adalah izin berusaha yang apa intinya si pelaku usaha mendaftarkan sendiri gitu ya. OSS itu adalah izin yang satu gitu ya, izin Jadi usaha langsung online langsung gitu Iya, ya iya. usahanya Bu. online, apa sih judulnya, submit itu gitu ya. Apa gitu, mungkin saya agak lupa singkatan, Bisa di googling gitu Iya. ya Bu ya. OSS, nanti dari OSS dari PTSP langsung bukan melempar ya, apa namanya, mereka klik ke AmdalNet. Nah, karena apa namanya, syarat-syarat dalam penerbitan itu tadi wajib persetujuan lingkungan. Nah, untuk persetujuan lingkungan mereka dari PTSP langsung mengklik ke AmdalNet. Nah, di AmdalNet itu berarti khusus untuk yang lingkungan saja dengan syarat-syarat tertentu yang sudah saya sampaikan tadi, ada tata ruang, ada lalin, persetujuan teknis dan BIM. Nah, itu semuanya ada di dalam AmdalNet. Untuk mendaftar itu perusahaan wajib menggandeng konsultan lingkungan yang sudah bersertifikasi. Khusus UKM-UPL boleh perseorangan, tidak harus LPJP namanya, lembaga jasa penyedia apa namanya, konsultan. Tapi kenapa wajib konsultan? Karena ini adalah dokumen lingkungan yang wajib disusun dengan sertifikasi dan kompetensi khusus gitu ya. Misalnya nih sudah kursus penyusun AMDAL atau kursus penyusun UKM. Nah, sertifikasi ini mereka nanti pada saat mendaftarkan di dalam AmdalNet, si pelaku usaha didampingi oleh konsultan, atau pelaku usaha langsung yang mendaftar itu diperbolehkan. Jadi ada syarat-syarat yang tadi dimasukkan. Misalnya kalau KKPL, tata ruang KKPL dimasukkan, semuanya dalam bentuk sudah di PDF, kemudian peta-petanya timbul langsung di dalam AmdalNet dan proses nanti akan masuk di dashboard kita apabila diterima. Apabila sesuai dengan uji administrasi dan terpenuhi keseluruhan syarat, masuk di dashboard. Jadi intinya kalau belum terpenuhi syarat, belum masuk ke dashboardnya kita sekretariat. Ya harus lengkap administrasi seperti itu ya. Kalau tidak mereka terlempar secara sistem dan mereka wajib. Nah, kemudian ada admin kita, admin dalam AmdalNet kita yang akan klik, gitu kan misalnya. Jadi biasanya itu apabila setelah sesuai akan keluar yang namanya verifikasi. Setelah verifikasi baru keluar penjadwalan rapat untuk pembahasan. Karena ini dokumen, jadi wajib dibahas. Dan sifatnya kalau UKM itu adalah pemeriksaan, bukan pembahasan. Jadi pemeriksaan dokumen, jadi konfirmasi, misalnya benar tidak lokasi ini berada di misalnya kalau UKM-nya sirtu ya, pasir biasanya di sungai. Itu benar tidak lokasinya berada di sungai, karena kita sering sekali menemukan titik koordinatnya berbeda. Jadi itu perlu konfirmasi. Atau lokasi berada di sekitarnya ada jembatan yang dibangun pemerintah, ataupun irigasi, ataupun ada lahan cetak sawah, itu biasanya kita tidak bisa, walaupun secara administrasi dia terpenuhi dengan sistem, tapi di dalam dokumen tidak bisa untuk dikeluarkan izinnya yang berhubungan dengan penapisan. Jadi rekomnya bisa-bisa tidak keluar kalau yang seperti itu. Tapi kalau seluruhnya terpenuhi dan potensinya ada, itu bisa keluar rekomendasi. Jadi dengan AmdalNet ini sebenarnya mempermudah alur ya Bu ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi pelaku usaha atau kegiatan pertambangan MBLB ya, biasa disebut MBLB, atau juga mungkin kita yang sering dengar galian C ya Bu ya. Nah itu kan berarti pelaku usahanya akan mengupload ya Bu ya ke AmdalNet syarat-syarat yang sudah ditentukan, kemudian baru bisa diproses dilaksanakannya pemeriksaan UKM-UPL. Nah kan tadi di awal ada kita bahas UKM-UPL dan AMDAL. Untuk alur sendiri Bu, pemeriksaan UKM-UPL dan penilaian AMDAL itu alurnya sama atau berbeda? Berbeda ya, karena kalau AMDAL itu kan kalau UKM-UPL itu pemeriksaan dokumen namanya, pemeriksaan satu dokumen saja, dokumen UKM-UPL namanya. Formulir, penyebutannya formulir. Saat ini formulir,
walaupun isinya tetap tebal juga. Ada format-format sesuai dengan PP 22 tahun 2021. Tapi kalau AMDAL itu dokumen AMDAL itu ada 3. Yang pertama ada kerangka acuan, kerangka acuan, kemudian yang kedua AMDAL, yang ketiga RKM RPM. Kerangka acuan ini seperti proposal kegiatan, tetapi membahas rencana kegiatan berada di dalam, kemudian berita acara dituangkan, terakhirnya adalah berita acara kalau kerangka acuan. Jadi disepakati apa yang akan menjadi DPH namanya, dampak penting hipotetik yang akan kita bahas. Misalnya lokasi ini nanti akan terdampak, lokasi pembangunan atau kegiatan akan terdampak terhadap lahan sekitar ataupun misalnya masyarakat. Jadi dampaknya misalnya akan ada timbul konflik, misalnya konflik sosial. Jadi apa saja yang berapa jumlah manusia yang akan terkena dampak, sebaran dampak segala macam dituangkannya di dalam dokumen AMDAL. AMDAL itu adalah analisis dampak lingkungan. Jadi dokumen analisis, dokumen yang lebih tebal lagi setelah proses dari kerangka acuan dituangkan. Kalau kerangka acuan selesainya dituangkan berita acara, kemudian proses menyusun kembali AMDAL yang tertuang dalam berita acara di KA tadi, kerangka acuan tadi, masuk di dalam AMDAL, itu dianalisis secara teknis, ada data segala macam. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh pengusaha ini, si pelaku usaha, itu dituangkan di dalam RKL RPL namanya, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Itu dituangkan di sana sampai berakhirnya masa kegiatan. Kalau khusus MBLB itu ada IUP namanya, izin usaha produksi pertambangan, itu berlaku 5 tahun, bisa perpanjangan. Kemudian ada SIPB namanya tadi, itu sebenarnya ini ranahnya SDM, tetapi karena berkaitan langsung dengan dokumen lingkungan, jadi SIPB itu adalah surat izin pertambangan batuan khusus untuk jenis tertentu, itu diberikan izinnya 3 tahun. Tetapi tidak dapat diperpanjang. Kalau ingin diperpanjang, mereka akan harus merubah nanti izinnya pada saat perpanjangan menjadi IUP. Nah, itu nanti keterangannya akan dituangkan melalui Pergub. Pergub itu disusun oleh SDM dengan kontribusi bersama tim terpadu, DLHK, PTSP, PUPR bagian sumber daya air, kemudian BWS 7 dan 8 untuk yang lokasi dulu, karena kebanyakan galian C ini berada di sungai, jadi rekon-rekon itu dan yang terakhir pasti perizinan dan biro hukum segala macam lah intinya. Itu yang akan menuang, karena di dalam peraturan Menteri SDM tidak tertuang detailnya tentang si SIPB. SIPB hanya 3 tahun. Jadi masa berlakunya si dokumen ini tadi hanya 3 tahun saja. Tapi kalau si IUP, izin usaha pertambangan yang berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang, dokumennya selagi tidak berubah luasan, tidak berubah jenis kegiatan, itu tetap dapat dilakukan sampai berakhir masa kegiatan, walaupun misalnya sudah perpanjangan 2 kali misalnya seperti itu. Berarti tetap bisa digunakan ya Bu ya, walaupun sudah 5 tahun, kemudian diperpanjang lagi 5 tahun, asal tidak ada perubahan gitu ya. Setelah kewenangan gitu ya, terkait kewenangan pengeluaran persetujuan lingkungan hidup yang diserahkan kepada Bapak Gubernur, dalam hal ini kan didelegasikan ke DMPTSP ya Bu ya. Tentu ada perubahan yang sangat signifikan otomatis ya Bu ya, karena semua kan balik ke daerah ya Bu ya. Untuk daerah Bengkulu sendiri ini Bu, bagaimana saat ini dengan perizinan MBLB yang bisa dibilang kan kalau harus di provinsi sendiri akan lebih mudah mungkin Bu ya prosesnya ya daripada harus ke kementerian. Itu saat ini kondisinya seperti apa Ibu? Saat ini kalau yang kami terpantau di dalam AMDAL.net gitu ya, yang sudah keluar izinnya itu sudah dari 70 untuk yang perizinan lingkungan. Walaupun di perizinan SDM itu sudah hampir 150-an. Jadi intinya kami menghimbau juga kepada pelaku usaha yang izinnya sudah keluar SIPB rata-rata. Mereka karena SIPB ini izinnya keluar duluan, baru izin lingkungan gitu ya. Nah kalau IUP tidak bisa keluar sebelum ada izin lingkungan. Nah jadi SIPB ini terbalik itu posisinya. Mungkin sudah banyak
yang keluar perizinan SLBP atau tetapi izin lingkungannya belum terbit. Jadi apa namanya setengahnya gitu yang terpantau di dalam amdalnya itu, kemudian kami cross check dengan PTSP dan SDM bahwa di mereka sudah hampir 150-an keluar dan di kita baru 70-an gitu ya. Mungkin yang terakhir sampai di minggu-minggu yang lalu itu kita belum cross check lagi di dalam amdalnet karena mereka biasanya sedang dalam tahap perbaikan, belum sampai di akhir keluarnya izin. Nah, 70 ini adalah yang sudah keluar persetujuannya, bukan proses. Kalau proses masih banyak, ada beberapa lah, mungkin lebih kurang hampir 90 ya totalnya. Dengan ada beberapa 2 yang kita tolak. Nah, tolak itu yang satu tidak sesuai syarat, yang kedua tidak sesuai tata ruang. Tapi nekat lah ya gitu ya. Dia sudah nggak sesuai tata ruang tapi nekat gitu. Soalnya udah tahu nggak sesuai ya Bu ya. Ada koordinasi. Sistem sudah sangat tahu itu karena dengan sistem amdalnya kita terbantu nih, mereka masukkan koordinat, tertolak langsung secara sistem bahwa misalnya lokasi itu berada di cagar alam atau lokasi itu tidak sesuai tata ruang. Sangat membantu kita ya. Nah kemudian yang satu lagi yang tertolak kemarin apa ya? Berada di kawasan yang ada irigasi teknis dan itu tidak diperbolehkan. Intinya ada lokasi LSD namanya, lahan sawah yang dilindungi. Jadi itu yang tidak boleh untuk ditambang. Jadi kita bahas dan itu sudah tertolak secara sistem dan secara persetujuan itu kan nggak. Berarti sangat membantu ya Bu sistem amdalnet ini yang Ibu sampaikan tadi saat dia memasukkan apa ya Bu ya titik koordinat kegiatan usaha pertambangan ini, dia akan kayak menyaut sendiri ya Bu ya kalau itu tidak sesuai seperti itu, dia akan tertolak dengan by sistem Bu ya. Sangat membantu berarti amdalnet ini. Untuk kembali lagi untuk pelaku usaha ini Bu, tentunya setelah keluarnya atau terbitnya persetujuan lingkungan, mereka kan punya kewajiban. Iya. Bisa jelaskan Bu kewajiban mereka sebagai pelaku usaha apa aja Bu? Dengan keluarnya persetujuan lingkungan, hal pertama yang mereka harus lakukan adalah apa namanya, intinya melaksanakan usaha dengan sesuai dengan yang kontrak ya. Kalau kami menyebutnya itu adalah buku kontraknya pelaku usaha untuk dokumen lingkungan. Rata-rata gitu ya. Rata-rata MBLB ini adalah UKLPL. Jadi di dalam UKLPL itu ada namanya matriks UKLPL. Matriks itu adalah janji si pelaku usaha untuk melaksanakan apa tadi. Seperti kalau di dalam AMDAL itu adalah dokumen RKLMPL. Dokumen RKLMPL yang janjinya tadi misalnya ini akan indikasinya akan terjadi misalnya penurunan kualitas air misalnya. Tetapi di dalam ini sudah disebut ada tabel matriks namanya kan. Kira-kira misalnya akan terdampak menjadi kualitas air. Ini dampaknya seperti apa dan mereka wajib apa? Nah, salah satunya mereka wajib melakukan pemantauan kualitas air sungai apabila mereka di sungai, gitu ya, melakukan penambangan di sungai. Jadi pemantauan setiap bulannya kewajiban ataupun per 3 bulan sekali untuk sungai. Kemudian kalau yang untuk limbah domestik, misalnya mereka punya mes, nah, itu wajib bekerja sama misalnya dengan pihak ketiga untuk penyedotan dalam septic tank atau untuk limbahnya tadi intinya penanganan. Nah, untuk melakukan penanganan ini tentu dia ada pelaporan. Mereka wajib melakukan pelaporan RKLPL per 6 bulan atau UKLPL ya namanya UKLPL per 6 bulan dengan isinya di dalam sudah melaksanakan pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara sesuai dengan yang berada di dalam dokumen apa saja yang wajib dilakukan. Dan itu tertuang dengan detailnya. Parameternya apa saja, metode dan SNI-nya seperti apa, itu semuanya tertuang di dalam sana sehingga pelaku usaha tinggal membuka saja. Kami beberapa kali menyarankan apabila kurang paham, kita terbuka, intinya kita membuka konsultasi, silahkan. Kan apabila misalnya pelaku usaha yang selama ini hanya produksi saja yang, tapi untuk dokumen kewajiban, untuk laporan,
itu mungkin mereka butuh didampingi. Nah, kewajiban kita pun wajib mengawasi. Berarti itu bisa melibatkan pihak ketiga juga Bu, misalnya kayak tadi contohnya pengawas tentang pengawasan untuk kualitas air misalnya Bu ya. Berarti bisa dengan bantuan laboratorium lingkungan gitu Bu ya untuk pengambilan sampelnya. Ya, tapi itu pengusaha ya, si pelaku usaha yang berkontrak. Intinya kewajiban mereka adalah melakukan pemantauan kualitas air. Misalnya pengambilan sampel, misalnya pengiriman contoh uji segala macam. Kita sarankan bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi. Nah, laboratorium sekalian dipromosi gitu ya, berarti laboratorium DLHK Provinsi Bengkulu itu juga sudah terakreditasi. Itu beberapa pada saat rapat pembahasan itu sudah kita sampaikan. Kemudian mereka ada macam-macamnya kewajibannya, tapi semuanya tertuang dalam satu pelaporan yang wajib mereka sampaikan ke kita per 6 bulan sekali. Oh, jadi hasil dari pemantauan itu ya Bu ya? Pemantauan dan pengelolaan ya. Pemantauan dan pengelolaan itu wajib dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Baik Ibu, untuk dinas-dinas terkait lainnya Bu, apakah mereka juga menerima tembusan misalnya ya ke SDM atau tadi Ibu sempat bilang ada Lalin, berarti ke Dinas Perhubungan gitu ya Bu ya? Ada, jadi mereka wajibnya ini kalau untuk pelaporan UKM-UKL, mereka wajib mengirimkannya ke DLHK Provinsi Bengkulu, kemudian tembusannya ke Kabupaten, ESDM. SDM ini pengawasnya berada di Inspektur Tambang. Kemudian Lalin itu untuk yang kajian lalinnya saja. Jadi kalau tidak, mereka tidak di dalam pelaporan itu biasanya tidak ke SDM-nya, tidak ke Dishub-nya, langsung ke LHK-nya saja. Jadi tembusan yang wajib ditembuskan sih sebenarnya DLHK bukan. Oh, ke kabupaten di mana tempat kegiatan itu berada Bu ya, lokasinya. Berarti berarti kewajiban di sini pelaku usaha sama seperti menepati janji gitu Bu ya, yang sudah dia janjikan kontraknya. Baik Ibu, sangat menarik sekali pembahasan mengenai persetujuan lingkungan hidup MBLB ya Bu ya, atau sering kita sebut juga galian C. Baik Ibu, terakhir saya minta closing statement dengan Ibu, bagaimana mengenai persetujuan ini? Ya. Kami menghimbau itu sebelum kita turun gitu. Jadi di akhir itu ada kewajiban kita yang kami sebagai ASN di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 wajib melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini kami khusus MBLB itu merencanakan bersama dengan SDM dan PTSB merencanakan tim terpadu. Itu sudah tertuang di dalam rencananya Pergub yang akan terbit. Jadi akan ada pengawasan bersama di samping pengawasan yang wajib kita laksanakan sesuai dengan peraturan. Nah, kemudian kami menghimbau ke pelaku usaha yang sudah memiliki izin SIPB wajib menyusun dokumen lingkungan UKM-UPL. Intinya penuhi seluruh syaratnya, kemudian baru bisa melakukan kegiatan. Intinya tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya apabila perizinannya belum lengkap. Dan kita DLHK Provinsi Bengkulu dapat kami membuka ruang konsultasi. Silakan saja di dalam web kita bisa langsung datang ke kantor kita bisa untuk melakukan pendampingan apabila yang perlu ditanyakan dan sesuai dengan intinya yang kita berikan adalah sesuai dengan peraturan-peraturan supaya pelaku usaha ringan dalam melaksanakan kegiatan dengan mengantongi izin. Intinya semuanya berarti legal gitu ya, dan dapat berusaha dengan baik. Karena usaha yang baik itu juga akan berdampak baik untuk semua sampai ke keluarga, dan tentunya pasti halal gitu ya kalau sesuai dengan peraturan, sesuai dengan perizinan yang berlaku. Baik Ibu, sangat menarik sekali obrolan kita hari ini terkait persetujuan lingkungan hidup. Terima kasih atas ilmu ya Bu ya, ilmu yang kami dapat, informasi sharing ya Bu ya, yang sangat bermanfaat untuk para pelaku usaha, khususnya kegiatan pertambangan MBLB yang bisa dibilang di Provinsi Bengkulu
lumayan begitu banyak Ibu. Ya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya sharing kita hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di podcast Alam Bersuara.